Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum berdoa, tolong rapikan dulu tempat duduknya. Tengok di sebelahnya ada sampah atau gimana? Ada tuh di belakang adalah. Nah, siapa ketuanya? Itu laki-laki. Saya mau Tolong siapkan berdoa kita. bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, dengan berdoa semoga semua kegiatan kita dimudahkan oleh Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan ambil daftar hari dulu ya. Mutiara Andrayani, Hadir, Bu. Fadila Ramadan, Nurul Husna, Ibu. Rianda Putra. Nah, ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang pergerakan nasional kebangsaan. Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Politik itu. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang politik etis. Nah, sekarang kan pergerakan nasional kebangsaan. Politik etis itu dengan pergerakan nasional kebangsaan ini nanti ada kaitannya. Namun sebelum itu kita akan membahas dulu tentang ciri-ciri pergerakan nasional ini sebelum tahun 1908 sampai dan setelah 1908. Di pergerakan ini masa 1908 sampai 1945. Yang kita bahas dulu tentang ciri-ciri pergerakan sebelum 1908 dan setelah 1908. Nah, yang pertama itu yang sebelum ini, yang pertama satu, dipimpin oleh raja atau bangsawan. Siapa contohnya? Misal Pangeran Diponegoro. Nah ya, kan di dalam perlawanan Diponegoro yaitu dipimpin oleh Diponegoro. Seperti yang kita ketahui bahwa Diponegoro itu adalah seorang bangsawan. Nah, contoh lainnya itu ada seorang tokoh yang perlawanan Maluku. Ada yang tahu siapa? Fatimura. Ya, betul, Fatimura. Nah, sedangkan setelah 1908 ini perlawanan itu dipimpin oleh adanya organisasi-organisasi yang dipimpin oleh kaum pelajar intelektual. Nah, kaum intelektual ini merupakan hasil dari adanya kebijakan politik etis. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa itu politik etis ada mempunyai 3 kebijakan. Apa itu? Edukasi, imigrasi, dan irigasi. Nah, yang edukasi inilah yang melahirkan para kaum intelektual, walaupun pada masa itu lebih kebanyakan kaum bangsawan. Selanjutnya, yang sebelum 1908 ini perlawanannya itu masih bersifat kedaerahan, belum terorganisir gitu kan. Seperti misalnya perlawanan Maluku, perlawanan Diponegoro, kan masih bersifat di daerah masing-masing. Sedangkan setelah 1908 ini perlawanan itu sudah terorganisir gitu antar daerah dan sama-sama mempunyai tujuan untuk Indonesia merdeka. Nah, kalau yang sebelum 1908 ini perlawanan itu bersifat fisik atau menggunakan senjata. Sedangkan setelah 1908 ini perlawanan itu menggunakan organisasi dan tidak bersifat fisik atau yang dikenal dengan non fisik, misalnya dengan diplomasi, mogok kerja atau apapun itu, intinya tidak menggunakan fisik. Selanjutnya yang keempat itu sebelum
tahun 1908 ini perlawanan itu dipimpin oleh seorang pahlawan atau tokoh yang karismatik. Misal tadi kayak Kapitan Kimura, Pangeran Diponegoro. Sedangkan yang setelah 1908 ini adanya beberapa organisasi, misalnya ada BU, IP, dan lainnya. Selanjutnya sifatnya, kalau yang sebelum 1908 ini bersifat reaktif dan spontan. Misal yang di Maluku, mereka itu merasa terjajah dan lalu spontan melawan. Sedangkan yang setelah 1908 ini adanya visi dulu untuk Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang menimbulkan munculnya kesadaran nasional. Faktor-faktor munculnya kesadaran nasional. Satu, ada yang tahu apa? Ya, yang pertama itu penderitaan rakyat yang dijajah sudah cukup lama. Misalnya kita itu sudah dijajah kira-kira Belanda. Ada yang mengatakan kita itu dijajah selama 350 tahun dan kita juga dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Selanjutnya adanya perkembangan pers. Nah, perkembangan pers ini mengapa merupakan termasuk ke dalam faktor-faktor munculnya kesadaran nasional? Karena dengan adanya pers atau yang kita kenal dengan surat kabar atau koran itu, di sana para tokoh intelektual ini memasukkan ide-idenya, yang mana hal itu memicu kesadaran nasional para masyarakat lainnya. Selanjutnya ada pula tentang berkembangnya kegiatan pendidikan. Nah, inilah 3 faktor dari munculnya kesadaran nasional. Yang pertama itu penderitaan rakyat yang dijajah sudah cukup lama. Yang kedua, perkembangan pers. Yang ketiga, berkembangnya kegiatan pendidikan. Nah, dari yang 3 ini dapat kita simpulkan adanya 2 pembagian tentang faktor-faktor kesadaran nasional. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu 1, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah di penjajahan. Yang kedua itu munculnya kaum terpelajar, yang mana itu dampak dari adanya politik etis. Yang ketiga itu tumbuhnya kenangan akan kejayaan pada masa lampau. Ada yang tahu apa contohnya kejayaan kita pada masa lampau? Kejayaan bermasa kerajaan Sejaya dan Majapahit. Nah benar ya, yaitu kenangan akan kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 kerajaan tersebut merupakan 2 kerajaan yang termaju dan termasyhur pada masanya, yang mana kerajaan itu bisa menguasai seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama itu adanya kesuksesan pergerakan nasional di negara Asia lainnya. Misalnya adanya pergerakan nasional di India, Turki, dan lainnya. Misalnya kalau di India itu kita kenal tokoh nasionalnya itu siapa? Ada yang tahu? Di India tokoh nasionalnya? Mahatma Gandhi. Nah, kita kan tahu ada ajarannya itu tentang ahimsa, satyagraha, dan lainnya. Selanjutnya itu faktor keduanya itu adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, seperti kita ketahui bahwa Jepang itu merupakan negara yang sangat kecil, sedangkan Rusia itu negara yang luas. Nah, dengan itu tuh bisa Jepang itu mengalahkan Rusia yang sangat besar itu.
Selanjutnya itu masuk dan berkembangnya paham-paham dari luar, misalnya ada paham liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Ada yang tahu apa perbedaan nasionalisme di Eropa dan di Indonesia? Nah ini ya, kalau nasionalisme di Eropa itu mereka itu pada awalnya itu melawan pemerintah raja yang monarki absolut. Nah, monarki absolut ini maksudnya suatu negara yang dipimpin oleh raja yang mana kekuasaannya ini tidak terbatas oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu memunculkan banyak-banyak paham seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan lainnya. Sedangkan di Indonesia ini pergerakan nasional kita itu untuk melawan penjajahan seperti adanya paham-paham kapitalisme, komunisme, liberalisme, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan organisasi massa pergerakan. Ini Ibu hapus lagi ya. Di sini Ibu membagi perkembangan awal organisasi pergerakan itu menjadi 4. Yang pertama itu periode awal perkembangan. Organisasinya itu ada BU, SI, Muhammadiyah. Yang kedua periode nasionalisme politik. Ada IP, Gerakan Pemuda, Gerakan Perempuan. Yang ketiga periode bertahan. Ada Taman Siswa, Partindo, Gaswi. Yang keempat ada periode radikal. Ada PI, PKI, Partindo, PNI baru. Nah, ini pembagian organisasi awal masa pergerakan, di mana itu membagi 4 periode. Yang pertama itu ada periode awal perkembangan. Organisasinya itu ada BU, SI, Muhammadiyah. Yang kedua ada periode nasionalisme politik. Organisasinya itu IP atau yang kita kenal dengan Initiative Parties, Gerakan Pemuda, Gerakan Perempuan. Yang ketiga ada periode bertahan. Organisasinya itu ada Taman Siswa, Partindo, dan GAPI. Yang keempat ada periode radikal. Organisasinya itu ada PI, PKI, Partindo, dan PNI baru. Ini satu lagi PNI. Nah, kalau mendengar tentang organisasi atau ini, apa yang Anda ketahui? Apa yang Anda ingat ketika mendengar organisasi-organisasi ini? BU. Ya, BU. Persatuan Indonesia. Ya benar. Nah, selain itu kita akan mengenal tentang tokoh-tokoh, misalnya ada Pos Ekonomi Noto, Tiga Serangkai, dan juga ada Ki Hajar Dewantara dan Suwardi Suryaningrat. Bukannya Ki Hajar Dewantara dan Suwardi Suryaningrat itu satu orang? Ya benar. Suwardi Suryaningrat itu nama kecilnya. Sedangkan sudah dibentuknya Taman Siswa, kita mengenalnya dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang ciri-ciri dari tiap periode ini. Yang satu yaitu periode awal perkembangan, yang mana
struktur budaya dan sosial. Dan juga sifatnya itu masih moderat dan kooperatif. Kooperatif apa itu? Bekerjasama. Ya, kooperatif itu masih bekerjasama dengan pihak Hindia Belanda. Yang selanjutnya itu periode nasionalisme politik. Nah, organisasi ini sudah memikirkan tentang tujuan politik. Selanjutnya itu periode bertahan. Ciri-cirinya itu masih moderat dan menahan diri. Dan selanjutnya mulai bekerja sama dengan Belanda. Selanjutnya itu periode radikal. Nah, periode radikal ini ciri-cirinya itu mereka sangat keras terhadap Belanda dan juga sudah non kooperatif. Non kooperatif apa? Tadi kooperatif, sekarang non kooperatif. Tidak memberi. Ya benar. Kalau ini non kooperatif dan artinya tidak mau bekerja sama lagi dengan pemerintah Belanda. Ini sudah. Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang organisasi-organisasi masa pergerakan. Yang pertama itu BU atau Budi Utomo. Nah, kalau mendengar kata Budi Utomo ini siapa tokoh yang paling Ananda ingat? Sutomo. Ya, Sutomo. Terus siapa lagi? Wahidin Sudirohusodo. Ya, Wahidin Sudirohusodo. Ini dokter ya, dokter Wahidin Sudirohusodo. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Kalau Budi Utomo ini dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, dalam kampanyenya dia bertemu dengan Sutomo dan disambut baik oleh Sutomo tersebut. Awalnya Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mengkampanyekan organisasi ini untuk mencari dana bagi mahasiswa yang cakap atau pintar tetapi kekurangan dana untuk kuliah. Nah, setelah itu pada perkembangan selanjutnya BU ini diketuai oleh Sutomo. Nah, Sutomo ini kan awalnya itu mahasiswa apa? Sofia. Stovia ini merupakan tempat belajarnya mahasiswa kedokteran pribumi. Nah, ada kisah menarik tentang Sutomo atau tentang dokter-dokter Stovia ini, bahwa pada tahun 1910 daerah Jawa itu dilanda musim penculikan. Nah, pada masa itu pemerintah Hindia Belanda ini berniat untuk mengimpor beras dari Myanmar. Namun ada pihak yang melarang karena pada saat itu di India juga terjadi wabah pes. Nah, pihak yang melarang ini takut jika nanti beras yang di Myanmar dan India ini juga bisa menimbulkan penyakit pes. Namun si pemerintah Hindia Belanda ini tetap kekeh ingin mengimpor beras dari Myanmar. Nah, setelah itu pemerintah Belanda ini mengatakan seperti ini, tikus yang di Myanmar dengan tikus di India itu berbeda. Oke lah, oleh karena itu mereka tetap mengimpor beras tersebut kan. Nah, akhirnya beras tersebut disimpan di lubung padi di Kota Malang. Seperti kita ketahui bahwa Kota Malang itu merupakan kota yang dingin kan. Nah, karena itu ternyata beras yang disimpan tersebut juga menimbulkan penyakit pes di sana, yang mana banyak kepala keluarga atau keluarga yang meninggal akibat makan beras tersebut. Nah, oleh karena itu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Yang pertama itu pemberian vaksin. Yang kedua, mengisolasi keluarga yang terkena wabah pes tersebut. Yang ketiga itu mendatangkan dokter dari Eropa. Namun
tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang SI. Apa itu SI? Apa? Islam. Ya, Sarekat Islam. Nah, kalau SI ini apa yang Anda ingat tentang tokoh SI? Siapa? Wastu Sudarmanto. Siapa? Wastu Sudarmanto. Siapa? Tolong keraskan lagi suaranya. Haji Umar Said Cokroaminoto. Host Cokroaminoto. Ya. Host Cokroaminoto. Siapa lagi Anda? Agus Salim, Bu. Ya, Agus Salim. Ada Agus Salim. Ada Samanhudi. Haji Samanhudi. Nah, awalnya SI ini bernama SDI. Apa itu SDI? Sarekat Dagang. Ya benar, Sarekat Dagang Islam, yang mana didirikan oleh Haji Samanhudi ini. Tujuan didirikannya itu untuk melindungi para pedagang pribumi dari pedagang Tionghoa yang benar-benar itu bisa bersaing lah kan. Nah, selanjutnya pada tahun 1921 SI ini terpecah menjadi dua. Ada yang tahu? Tunggu sebentar ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1921 SI ini terpecah menjadi dua. Apa saja itu? Ada yang tahu? SI Putih dan SI Merah, Bu. Ya, SI Putih dan SI Merah. SI Putih ini berpusat di mana? SI Putih berpusat di Yogyakarta, yang mana tokoh-tokohnya itu ada Agus Salim dan Abdul Muiz. Sedangkan SI Merah ini berpusat di Semarang, yang mana tokoh-tokohnya itu ada Semaun, Alimin, dan Dasono. Ada hal unik dari tiga ini. Seperti kita ketahui bahwa pada saat itu host Cokroaminoto ini adalah bapak kos dari Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, dan lainnya. Nah, kenapa ini dikatakan unik? Seperti yang kita ketahui bahwa dari anak-anak host Cokroaminoto ini semuanya mempunyai aliran yang beda. Soekarno ini apa alirannya? Nasionalisme. Ya, nasionalisme. Kartosuwiryo yang pada saat itu melakukan pemberontakan, ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. DI, betul. DITII. Nah, Semaun ini golongan kiri kan? Golongan kiri atau komunis. Nah, ini yang sangat uniknya. Kenapa demikian? Karena dari ini kan anak kos dari host Cokroaminoto, tetapi mempunyai ideologi yang berbeda-beda gitu. Namun dari ketiga ini kesayangan dari host Cokroaminoto adalah Soekarno, yang mana kita ketahui istri Soekarno itu
Soekarno ini banyak istrinya kan, ada 9. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Siti Utari. Nah, Siti Utari ini adalah istri pertama dari Soekarno. Dia merupakan anak dari Hos Cokro Aminoto. Nah, karena Hos Cokro Aminoto ini sangat menyukai Soekarno, makanya dia menikahkan anaknya dengan Soekarno, ini anaknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi IP. Ada yang tahu apa yang Anda ketahui atau yang Anda ingat tentang IP? Kalau mendengar kata IP, ya ini kepanjangannya Indische Sportlich. Nah, Indische Sportlich ini didirikan oleh 3 serangkai. Siapa aja itu 3 serangkai? Yes, Doos Dekker. Siapa lagi? Suwardi. Siapa itu namanya sekarang? Ya, benar. Terus satu lagi? Dokter Cipto Mangunkusumo. Nah, yang pertama itu ada Doos Dekker, ada Ki Hajar Dewantara, ada DR Cipto Mangunkusumo. Nah, Ki Hajar Dewantara ini nama kecilnya itu Suwardi Surya Diningrat. Nah, Doos Dekker ini beda dengan yang Doos Dekker yang Multatuli. Yang Multatuli itu kan dia yang mengarang buku Max Havelaar. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan pemuda. Gerakan pemuda. Ada yang tahu apa saja organisasi pemuda pada saat itu? Ya, benar, ada Jong Java. Ada Jong Sumatera. Nih, ada Jong Java, ada Jong Sumatera Bon, dan lainnya. Nah, Jong Sumatera Bon ini ada tokoh-tokohnya yang terkenal itu dari Minang. Pertama ada M. Hatta, ada Yamin, ada Abu Salim, ada Hatta, ada M. Yamin, dan Sultan Syahrir. Nah, di dalam masa pergerakan itu para orang Minang ini sangat banyak, terutama ada tokoh Hatta, Yamin, dan Sultan Syahrir. Ada juga di bidang pers itu tokoh dari Minang yang sangat berpengaruh. Siapa dia? Ya benar ya, ada Rohana Kudus. Nah, Rohana Kudus ini merupakan seorang wartawan pertama di Indonesia dan merupakan asal dari Minang atau tepatnya di Kota Gadang. Nah, dia itu mempunyai atau mendirikan surat kabar dengan nama Sunting Melayu. Nah, selain itu dia juga mendirikan salah satu organisasi perempuan yang bernama Kerajinan Amal Setia, yang mana organisasi ini berperan dalam meningkatkan kehidupan ibu rumah tangga, misalnya dengan belajar menenun, berjualan, dan berbisnis. Selanjutnya, kita akan membahas selanjutnya itu tadi kan udah disinggung satu tentang tentang organisasi perempuan, yaitu Kerajinan Amal Setia. Nah, yang selanjutnya itu organisasi
perempuannya bernama apa lagi? Putri Mardika. Nah, Putri Mardika ini merupakan organisasi yang didirikan oleh siapa? Dewi Sartika. Nah, selanjutnya ada organisasi Aisyah. Nah, Aisyah ini didirikan oleh istri, bukan Bu Ai, tapi didirikan oleh istri dari istri dari pendiri Muhammadiyah siapa? Ahmad Dahlan. Ya benar. Dan yang mendirikan Aisyah ini istrinya, siapa nama istrinya? Nyai siapa? Ya nggak baca itu Nyai kan. Nah, selanjutnya yaitu organisasi selanjutnya itu Kartini Fonds. Siapa yang mendirikan itu? Kartini Fonds ini didirikan oleh Nyonya Deventer. Kalau kata Deventer itu apa yang Anda ingat mendengar kata Deventer? Van Deventer. Apa? Yap, benar. Nah, Van Deventer ini adalah yang mengkritik bahwa yang mengkritik dan yang berakibat lahirnya politik etis. Intinya bisa dikatakan bahwa dia itu pencetus politik etis ini. Kenapa bisa Van Deventer ini? Van Deventer ini menerbitkan suatu kritikan di majalah yang majalahnya itu nama artikelnya Degins dengan judul ENR School atau bahasa kita itu Utang Budi. Nah, menurut si Van Deventer ini pada saat tanam paksa di Indonesia ini keuangan Belanda itu sudah lebih cukup gitu karena adanya kegiatan tanam paksa ini, dan sebagai bangsa yang beradab setidaknya bangsa Belanda ini memberikan balas budi kepada Hindia Belanda. Oleh karena itu maka muncullah kebijakan politik etis yang mana politik etis ini ada 3 kebijakan yang tadi dijelaskan, ada imigrasi, edukasi, dan irigasi. Nah, selanjutnya organisasi perempuannya ada keutamaan istri. Nah, keutamaan istri itu juga didirikan oleh Dewi Sartika. Selanjutnya kita akan membahas tentang taman siswa. Taman siswa. Ada yang tahu taman siswa ini siapa yang mendirikan? Iya, Dewantara Bu. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ada semboyan atau apa namanya itu ya? Kebijakan dari taman siswa ini ada yang tahu? Ada namanya itu Ingarso Sungtulodo. Ya, Ingarso Sungtulodo. Ingwatia bangun karso dan Tutburi Handayani. Nah, yang Tutburi Handayani ini masih bisa kita temui sampai sekarang karena itu dipakai di dinas pendidikan. Yang mana nanti ada lambangnya kayak misalnya itu ada Tutburi Handayani. Terus ada kayak gitulah kan. Selanjutnya kita akan membahas tentang PNI.
PNI ini didirikan oleh Insiden Soekarno. yes, benar. Soekarno. Nah, PNI ini merupakan salah satu partai yang ada pada masa radikal. Yang mana tadi ciri-ciri radikal itu kan bersikap keras terhadap Belanda dan menentang atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, dari yang sebenarnya itu Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Mengenai ini Bu, mengapa dia tidak mau bisa pakai Jepang? Nah, kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa dalam organisasi itu ada 4 perkembangan kan. Nah, di yang ini dia itu sudah secara terang-terangan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Karena kita ketahui bahwa Belanda itu kan mempunyai atau sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, ada lagi? Nah, sekarang kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan mengadakan kuis seputar yang Ibu ajarkan tadi. Kuisnya simpel, cuma 5 pertanyaan. Jika ada yang tahu, nanti Ibu kasih reward. Rewardnya itu di akhir. Pertanyaan pertama, ini tuh di tangan aja ya, nggak usah ditulis, tuh di tangan aja gitu. Tapi harus 5 kali. Yang pertama itu, nah, yang tentang SI, Serikat Islam. Serikat Islam ini kan terpecah menjadi 2, ada SI putih, ada SI merah. Yang SI putih itu kan tokoh-tokohnya itu ada Abu Salim dan Abdul Muiz. Nah, yang Ibu tanyakan pusatnya di mana ya SI putih ini? Saya Bu, Nah, Rian? di Yogyakarta Bu. Ya, berarti Rian tunggu saya. Rian, Mutiara, Nurul, Kusna, Rian 1, benar ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, oh dia, bentar, Ibu hapuslah semuanya dulu. Sebutkan nama kecil dari Ki Hajar Dewantara. Saya Bu, Rian? cuma dia sudah nikah Bu. Ya benar ya. Kenapa dari tadi Rian saja yang lain gimana? Apa tidak memahami atau bagaimana? Kelah. Nanti Ibu akan sempurna lagi apa yang telah Ibu ajarkan tadi. Tapi nanti tolong didengarkan dan dipahami karena minggu depan Ibu akan ngasih tugas. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan ada yang dijelaskan tentang Hos Cokro Aminoto. Yang mana Hos Cokro Aminoto ini mempunyai anak-anak kos yang berbeda ideologi. Nah, siapa saja dia? Sebutkan 3. Ayo, siapa yang bisa? Bu, Ya dulu. Soekarno, Bu, tuh Soekarno apa ideologinya? nasionalisme, Terus? terus Wiryo, Witarsono, Bu, Ya, terus Mirio yang dari DI. Satu lagi siapa? Witarsono kan? Aku sih. Ya, 2, baru satu lagi siapa?
lagi. Dia itu aliran kiri. Aliran kiri. Depok. Udah dikasih clue, inisial S atau A boleh juga atau D boleh juga. Aliran kiri kok Budis? Iya, benar. Nanti kan tadi dibantu anak mutiara, nanya di dua, nanti setengah-setengah baru. Coba ayo. Mana yang mau bikin setengahnya? Kasih saya aja, Bu. Saya paling banyak, saya ada dua. Mana itu Nur Husna Jaya, karena dia dua, mutiara cuma satu. Terus pertanyaan lagi. Nah, sebutkan tadi kan ada Ibu Mas tentang industri praktis. Nah, sebutkan tokoh-tokoh pendirinya. Kalau yang pertama itu Doros Dekker, yang kedua tuh Ki Hajar Dewantara, Bu. Terus yang ketiga tuh Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, benar sekali Mutiara. Nah, sekarang yang dua si Mutiara satu dan si Nur Husna satu. Nah, pertanyaan terakhir ini, apa ya? Kan tadi Ibu ada membahas Rohana Kudus. Nah, Rohana Kudus itu kan dia seorang wartawan wanita pertama di Indonesia. Nah, dia itu ada mendirikan surat kabar, terus ada juga mendirikan organisasi. Nah, sebutkan nama surat kabar dan organisasinya. Organisasi kan. Ah, Surat kabarnya Suntik Melayu, organisasinya Amnestia. woi, benar ya? Nah, berhubung poin Siria sama Mutiara ini sama, jadi Ibu akan memberi satu tambahan pertanyaan lagi. Berarti si Husna ini dia udah dieliminasi ya berarti. Iya, Bu, ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya tentang apa ya? Pertanyaan random. Yang ini kaitannya tentang kaitannya dengan Soekarno aja, bukan tentang pergerakan, tapi kaitan dengan Soekarno. Nah, pada masa Orde Lama itu ada nama kebijakan Soekarno itu kebijakan apa namanya itu? Kayak kebijakan mercusuar gitu. Jadi sebutkan bangunan-bangunan apa saja yang dibangun pada masa itu. Saya Bu. Apa Rian? Bunda Sari Bu. Ah, Tertarik kemudian di gedung Senayan Bu, Olahraga Senayan. Kemudian banyak mendirikan patung itu sudah patung Dirgantara. nah terus? Kemudian di Jalan Protokol Tamrin Bu. Ya. Dan juga toko itu aja Bu ya Bu. Itu aja Bu. Benar. Terus satu lagi yang terkenal itu masjid terbesar di Indonesia. Oh, sini Bu. Yes, benar. Nah, ya. Istiqlal. Istiqlal. Nah, masjid Istiqlal itu juga merupakan hasil dari kebijakan mercusuar yang dilakukan oleh Soekarno. Nah, jadi dapat kita simpulkan pemenangnya adalah Rianda. Nanti di akhir dikasih word ya. Nanti. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan mengulang kesimpulan dari awal sampai terakhir lagi. Bagaimana? Pertama tadi Ibu sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang menimbulkan kesadaran nasional atau faktor-faktor latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Ada tadi faktor internal dan eksternal. Yang internalnya tadi ada apa aja? Ada yang ingat? Apa? Yang internalnya itu ada kondisi sosial politik Indonesia ini sudah gimana ya, sudah memprihatinkan karena dijajah oleh
para penjajah, terus munculnya kaum terpelajar, terus berkembangnya pers, yang mana pers ini tempat yang digunakan oleh para golongan terpelajar ini untuk menemukan ide-ide gagasannya. Selanjutnya ada faktor eksternal, yang mana adanya pengaruh dari paham-paham luar seperti liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Selanjutnya ada kemenangan Jepang atas Rusia, yang dijelaskan tadi bahwa tidak menutup kemungkinan kita sebagai bangsa Asia ini bisa sejajar dengan bangsa Eropa. Walaupun dari segi fisik kita kalah, dari segi manapun kita kalah, tapi tidak menutup kemungkinan. Selanjutnya yaitu kesuksesan para pergerakan nasional di Asia, di negara Asia lainnya seperti ada di India, ada di Turki dan Filipina. Terus selanjutnya tadi Ibu juga membahas tentang perbedaan pergerakan sebelum 1908 dan setelah 1908. Yang sebelum 1908 itu pemimpin perjuangannya itu dipimpin oleh para tokoh atau bangsawan. Sedangkan setelah 1908 itu sudah dipimpin oleh para kaum terpelajar atau intelektual. Nah, selanjutnya pada sebelum 1908 perjuangan itu bersifat fisik. Sedangkan setelah 1908 perjuangan itu bersifat nasional dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, yang sebelum tadi juga masih berfokus pada pemimpin di satu daerah gitu. Misalnya ada tadi contohnya tentang Patimura, ada Pangeran Diponegoro. Sedangkan yang setelah ini telah menggunakan diplomasi atau lainnya. Terus tadi Ibu juga menjelaskan tentang perkembangan organisasi, ada yang pendidikan. Terus itu ada juga tentang organisasi, ada tadi Budi Utomo, Serikat Islam, Inisiatif Partij, terus ada Muhammadiyah, ada PNI, ada apa lagi ya? Pokoknya udah banyak yang dijelaskan tadi. Nah, dari kesimpulan barusan ada yang ditanyakan? Oke. Nah, untuk tugas minggu depan itu seperti biasa tugasnya itu bikin mind mapping. Kan ini yang organisasi ini secara umum aja yang dibahas tadi kan, belum Ibu jelaskan tentang tujuan, terus apa partisipasinya dalam pergerakan gitu kan. Jadi nanti bikin dalam bentuk peta konsep, bikinnya itu sekreatif mungkin. Ibu tidak membatasi di mana bikinnya, mau di kertas HVS, mau di kertas karton terserah, yang penting sekreatif mungkin. Nah, nanti pas minggu depan kita tampilkan semua hasil karyanya. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada salahnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian Ibu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.